warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saharudin Rahmadita SPD, mengampu mata pelajaran sosiologi, mengajar atau memberikan materi di kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Ciniru. Di dalam pembelajaran atau di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, tentu tidak selamanya mulus, ya, tidak selamanya sesuai dengan harapan. Pasti ada permasalahan yang timbul, kadang insidental atau kadang tiba-tiba dan sebagainya. Namun permasalahan yang klasik, ya, permasalahan yang klasik itu adalah kurangnya fokus, ya, kurangnya atau tidak fokusnya siswa mengikuti pembelajaran, apalagi di jam-jam tertentu atau di jam-jam akhir, ya, misalkan dari pukul 12 sampai pukul 13 sampai pukul 15, ya. Biasanya di saat jam-jam rawan seperti itu, siswa susah untuk dikendalikan, ya. Siswa susah untuk dikondisikan, ya. Karena mungkin mereka kelelahan, mungkin karena mereka bosan karena dari pagi terus belajar, ya. Atau mungkin karena mereka ingin sesuatu yang baru. Itulah permasalahan yang lazim terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar. Di sini saya akan mencoba menawarkan atau akan bagi ilmu, ya, tentang penyelesaian masalah tersebut, ya, yaitu bagaimana mengatasi siswa yang tidak fokus atau mulai pudar perhatiannya, mulai loyo semangatnya pada saat-saat jam terakhir, ya, atau menjelang siang, ya, menjelang sore. Biasanya keadaan kelas susah dikendalikan, ya. Ada yang ngantuk, ada yang ngobrol, ya, ada yang segala macam. Itulah kondisi atau permasalahan pada saat KBM di akhir-akhir jam atau di jam-jam akhir. Saya mencoba melakukan satu tindakan yang insya Allah saya punya keyakinan, ya, wajar ini bakal berhasil, yaitu melakukan refreshing, ya, melakukan refreshing atau penyegaran kembali, ya, kepada anak-anak, ya, yang melibatkan mereka, yang melibatkan siswa, diajak ke sebuah permainan tebak pikiran, ya. Seolah di sini saya sebagai seperti seorang pesulap atau sugesti, ya, pemberi sugesti, ya. Paling itu hanya trik saja untuk menyemangatkan atau menemukan kembali kesegaran mereka, ya. Caranya ada langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut. Pertama adalah siswa dipilih dari setiap baris satu orang, yang dianggap bisa menghitung atau bisa menyelesaikan atau paling tidak bisa mempelajari pelajaran matematik, artinya hitung menghitung. Saya coba sodorkan, saya coba tentukan satu baris satu orang, ya, ada empat baris, berarti ada 4 orang yang dipilih dan dia harus mengikuti perintah saya. Yang pertama, siswa disuruh memilih, ya, mencatat, ya, memilih lalu mencatat angka-angka yang disiapkan atau yang diinstruksikan oleh saya. Misalkan gini, tolong catat salah satu angka dari deretan angka 6, 7, 8, 9. Pilih salah satu saja. Si anak lalu mencatat angka tersebut. Bisa dengan angka 7, bisa dengan angka 8, bisa dengan angka 9. Ya. Oke, anak memilih salah satu angka. Lalu tulis lagi di sampingnya, memilih lagi salah satu angka dari deretan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Kita batasi sampai 5 saja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pilih salah satu angka yang mereka sukai, ya, atau yang mereka tentukan. Misalkan anak atau siswa memilih angka 4, ya. Oke. Setelah itu langkah yang ketiga atau langkah yang berikutnya adalah siswa disuruh lagi mencatat atau memilih salah satu angka dari deretan angka 1, 2, 3, 4, 5, ya. Hingga setelah memilih salah satu angka hingga terkumpullah
3 angka yaitu bilangan ratusan ya. Contohnya misalkan angka yang pertama adalah 7, angka yang kedua adalah 4, angka yang ketiga adalah 3. Berarti di sana menjadi hitungan 743 ya. Oke. Langkah yang berikutnya, anak disuruh mencatat kembali ya. Angka yang sudah tadi tercatat itu, yang sudah mereka pilih itu dengan posisi dari yang terbesar ya, lalu yang terkecil ya. Misalkan 743. Ditulis ulang ke bawah sejajar ya, dengan membalikan angka yang tadinya pertama, misalkan angka 7 disimpan di akhir. Angka yang ada di posisi tengah tetap diturunkan ke bawah tengah, misalkan angka 4 diturunkan lagi ke bawah 4. Lalu angka yang tadi posisinya di akhir ya, misalkan angka 3 itu ditulis di awal. Jadi terbentuklah himpunan atau bilangan 347 ya, susunan angka 347. Kalau yang pertama 743 dibalikan lagi, ditulis ulang, dibalikan lagi ke bawah jadi 347. Setelah itu siswa disuruh menjumlahkan ya, deretan angka yang atas dengan deretan angka yang bawah dijumlahkan ya. Lalu tercapailah ya 3 digit angka ya, 3 digit angka. Misalkan tadi saya mencontohkan 347, diturunkan lagi atau ditulis ulang lagi ke bawah jadi 743, diturunkan lagi ke bawah jadi 347, lalu dijumlahkan ya. 743 ditambah 347 ya, hasilnya adalah 396 ya. Itu hasil dari penjumlahan 743 ditambah 347 jadi 396. Nah, si anak pastikan sudah menjumlahkan ya. Setelah menjumlahkan, di sana terdapat 3 deretan angka. Lalu disuruh ditulis ulang ya. Disuruh ditulis ulang ke bawah dengan cara dibalikan kembali ya. Posisi yang terakhir jadi awal ya. Lalu posisi yang tengah tetap turunkan ke tengah ke bawah, dan posisi yang pertama disimpan di akhir. Misalkan tadi dari hasil penjumlahan 2 bilangan tadi hasilnya 396, ditulis ulang ke bawah jadi 693. Setelah itu si anak disuruh lagi menjumlahkan ya. Kalau tadi disuruh mengurang, tapi sekarang disuruh menjumlahkan angka yang di atas ya, deretan angka yang di atas dijumlahkan deretan angka yang di bawah. Nah, setelah dijumlahkan ya, anak disuruh mengingat hasilnya. Anak disuruh mengingat hasilnya, dan pasti semua jawaban anak pasti bakal sama ya. Karena dari awal kita sudah membatasinya, kita sudah mengkuncinya. Anak tidak boleh memilih angka selain yang kita atau yang kita perintahkan. Jadi anak tidak bisa memilih angka yang lain selain deretan angka yang sudah kita sediakan, dan hasilnya nanti itu pun bakal sama ya. Nah, seolah kita tidak mengetahui hasilnya. Cuma untuk menarik mereka ya, seolah kita mensugestinya. Tolong anak-anak dihafalkan, diingatkan angka yang hasil penjumlahan tadi itu betul-betul hafal ya. Dan saya yakin angkanya 4 digit. Anak mulai kaget ya setelah melihat 4 digit. Lalu setelah itu kita instruksikan seolah disugesti, coba transferkan ke otak saya atau transferkan ke pikiran saya. Semua anak mengikuti, yang 3 orang ya, yang perwakilan dari tiap barisnya. Setelah anak seolah-olah mentransfer atau menyalurkan angka yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya ke kita, lalu oleh kita diinikan ya, oleh guru disuruh diingat-ingat, dan oleh guru ditulis di papan tulis supaya mereka lebih percaya dan lebih tegang ya, lebih terhibur. Jangan disebutkan satu persatu, tapi kita coba diurutkan dulu dari angka ta'arif ya. Misalkan gini, dari hasil penjumlahan akhir tadi itu akan terbentuk bilangan, kita sebutkan dulu dari ujung, misalkan 9 ya, lalu 8. Anak mulai kaget gitu ya, karena kok jawabannya bisa sama gitu ya. Lalu 0, lalu 1, dan di akhir itu kita suruh anak tersebut untuk bertepuk tangan, dan akhirnya mereka bertepuk tangan,
percaya bahwa kita mensugesti mereka untuk melakukan tulisan atau menyamakan pikiran gitu ya. Padahal kan itu trik saja. Nah, hasil pemecahan tersebut otomatis anak yang tadinya ngantuk ya, yang tadinya cover atau ribut ke sana kemari karena sudah jenuh dan sebagainya, gairah lagi. Bahkan mereka tersugesti seolah-olah kita ini bisa meramal atau bisa membaca pikiran mereka. Maka setelah diberlakukan atau setelah diberi permainan seperti itu, anak timbul lagi motivasi belajarnya. Anak mempercayai pada kita seolah guru itu pintar, guru itu serba bisa ya. Guru itu ternyata bisa juga mensugesti ya, bisa juga membaca pikiran anak. Padahal kan itu hanya trik saja ya. Ya itu mungkin salah satu pemecahan masalah yang cukup sederhana tapi berhasil ya. Paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka, menyegarkan kembali ingatan mereka, bahkan mereka dibikin ceria. Terima kasih, itu saja salah satu pemecahan masalah yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan pendidik semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.